bagaimana kita mengetahui hal-hal yang harus diperhatikan saat merakit komputer. Ya, langsung saja. Yang pertama adalah kita harus memasang prosesor. Nah, prosesor di sini saya menggunakan prosesor Intel Inside yang dimana dengan kecepatan prosesornya itu 2,5 Hz. Nah, prosesor di sini itu berfungsi untuk sebagai otak dari komputernya. Nah, ketika tidak ada prosesor maka tidak dapat berjalan komputernya. Nah, untuk memasang prosesor kita harus jangan sampai kita memegang pin-pin ini ya, pin-pin yang kecil-kecil ini. Nah, ketika kita memasangnya kita harus pas ya. Ini di sini di pojokan di sini ada petunjuknya. Nah, ada arahan. Nah, di sini juga harus dipaskan dengan ini. Kita langsung saja paskan. Tancapkan. Ya. Nah, di sini saya sudah menambahkan thermal pasta yang berfungsi untuk sebagai perantara pendingin dari heatsink ke prosesor seperti itu. Kita langsung saja kunci. Nah, kuncinya seperti ini, pelan-pelan, jangan sampai terkena pinnya rusak seperti itu. Nah, seperti ini. Nah, lalu habis itu kita memasang RAM ya. Nah, di sini saya menggunakan RAM DDR2 jenisnya karena kita harus menyamakan atau menyelaraskan dengan apa yang ada di motherboard sini seperti itu ya. Nah, ketika motherboardnya di sini tipenya juga DDR2, kita harus mengimbangi seperti itu. Nah, untuk masangnya ya DDR2 dengan 1 GB, RAM 1 GB, kita harus masangnya dengan seperti ini. Harus pas dengan sekatnya ya, harus pas dengan sekatnya. Nah, seperti ini. Nah, harus pas. Nah, untuk memasangnya kita harus bareng, jangan sampai salah satu terlebih dahulu. Kita harus bareng tes. Nah, sampai ujung penguncinya itu terkunci seperti ini. Nah, seperti ini. RAM sudah. Lalu kita memasang heatsink. Nah, heatsink atau fan. Nah, tapi di sini saya menggunakan heatsink dengan fan itu sudah menyatu seperti itu ya. Nah, ini heatsink terbuat dari aluminium dan ini fan sebagai kipasnya untuk memberikan kedinginan seperti itu, berikan dingin ya. Nah, kita paskan. Oh iya, untuk motherboardnya ini saya menggunakan motherboard yang sudah jadul gitu ya. Aduh, menggunakan motherboard yang sudah jadul karena di sini motherboardnya itu terlihat kecil ya daripada yang biasanya. Yang sekarang itu kan udah besar. Nah, yang sekarang itu besar, dan sedangkan ini motherboardnya ini kecil yaitu. Saya menggunakan motherboard yang sudah jadul. Jadi ketika rusak motherboardnya untuk sekarang itu sulit menyarinya. Jadi ketika motherboard sudah rusak, kita harus mengganti motherboard yang lebih baru ya, yang lebih baru itu, yang lebih baru. Nah, kita memasang heatsink itu harus ngetrap banget ya dengan prosesornya. Jadi ketika heatsinknya itu dingin, maka prosesornya juga ikut dingin. Jangan sampai heatsink dengan prosesor itu tidak menyentuh sama sekali, jangan sampai. Maka dari itu kita memasang headsinknya ini harus memang kencang dan ngetrap gitu. Kita harus perhatikan ini. Nah, sudah ini ya heatsink ya. Lalu yang berikutnya ada baterai CMOS. Nah, baterai CMOS seperti ini berfungsi untuk mengontrol bagian waktu pada komputer. Nah, untuk memasangnya itu kita harus bagian plusnya ini kita ditaruh pada bagian atas, gitu ya. Bagian atas. Nah, seperti ini. Nah, setelah semuanya sudah, nah di sini ada yang namanya casing. Nah, ini casing CPU atau casing PC yang berfungsi untuk melindungi peripheral yang terdapat dalam CPU. Apa aja tadi? Ada motherboard, RAM, heatsink, terus ada DVD, terus ada power supply dan lain-lain. Ya, seperti itu. Nah, untuk memasukkan ke dalam
casing ini kita yang lebih awal adalah CPU. Nah, CPU ini berfungsi untuk memberikan daya utama pada komputer seperti itu. Nah, di sini saya menggunakan power supply bertipe ATX ya, ATX dengan daya 500 watt. Langsung saja kita pasang power supply-nya. Nah, seperti ini untuk masang power supply. Nah, di sini terdapat mur dan baut ding. Nah, seperti ini kita harus menerapkan. Oke. Nah, setelah ini kita memasang terlebih dahulu yang mana boleh untuk harddisk dulu, boleh untuk DVD room dulu. Nah, seperti saya di sini akan memasang harddisk terlebih dahulu. Nah, harddisknya ini bertipe SATA ya. Harddisknya ini bertipe SATA dan berukuran 250 GB. Itu. Jangan lupa untuk bautnya ya, bautnya terpisah antara harddisk, DVD room, lalu ada motherboard dan juga power supply, ini harus dipisah, jangan sampai keliru karena ada beberapa dari mur atau baut itu hampir sama ya, hampir sama, dan ada juga ada yang berbeda seperti itu. Maka dari itu kita harus pelan-pelan ya. Sama dengan yang berbeda. Oke, lalu ada DVD room. Nah, DVD room di sini digunakan untuk sebagai tempat DVD atau CD, gitu ya. Kita memasukkannya DVD room ini dari depan, karena kalau dari belakang nanti nabrak untuk power supply seperti itu. Dan juga kalau misal dari belakang itu juga nggak bisa, karena yang depan ini lebih besar seperti itu. Nah, kita harus perhatikan ini langkah-langkahnya. Sebenarnya DVD room ini
ketika saat menyopot atau membongkar PC itu sebenarnya tidak usah dibongkar, nggak apa-apa. Cuma ketika ada permasalahan di DVD room ini, kita juga harus membongkarnya. Nah, udah, lalu kita tinggal masang motherboard ke dalam CPU atau casing seperti itu ya. Nah, di sini ada beberapa ini kecil-kecil, ada audio USB, lalu ada tombol reset, lalu ada ini power, lalu ada juga bagian LED. Nah, seperti itu. Kita harus masang dengan benar sesuai dengan yang ada. Nah, dengan yang ada dengan pin ini, nah sesuai dengan pin ini, pinnya berada di tengah, dan di sini juga di tengah. Nah, kita harus memasangnya dengan tepat. Di sini audio sudah audio. Nah, langsung saja. Di sini USB ya, di juga USB. Nah, kita langsung pasang saja USB-nya. Nah, lalu yang kecil-kecil ini sangat rumit. Jadi hati-hati untuk teman-teman bagi yang merakit komputer, karena di sini ada bermacam-macam dan spesifikasinya harus pas gitu ya. Jika salah sedikit nanti akan menimbul kerusakan pada ini tersendiri. Nah, seperti apa? Mari kita untuk reset bagian di sini. Di sini. Power bagian sini. Nah, seperti ini. Udah, lalu kita pasang ke casingnya ya. Casingnya. Nah, jangan lupa nanti ini dipaskan dengan ini bagian I/O portnya. Nah, di sini. Nah, pasangkan, lalu kita masangkan ke sini. Nah, ini. Nah, lalu kita tinggal memasangkan kabel-kabelnya ya. Ada kabel heatsink. Nah, kabel heatsink kita taruhkan di sini. Nah, lalu ada bagian untuk power supply di sini, satu daya 2 dekat heatsink dengan di sini. Nah, SATA kita taruh ke SATA bagian harddisk. Nah, untuk kabel ini, kabel SATA dari motherboard ke harddisk, karena DVD room menggunakan ATA. Nah, lalu di sini ada bagian DVD room. Masukkan bagian DVD room. Nah, seperti ini. Lalu di sini untuk casing, tombol bagian casing dengan DVD room akan bisa terbuka otomatis. Lalu di sini ada kabel ATA disambungkan dengan DVD room seperti itu. Nah, selesai, kita tinggal masukkan tutup casing. Nah, ini ya, selesai teman-teman. Terima kasih atas penontonnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.